Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat belajar kembali di pembelajaran daring ini secara virtual. Semoga kalian dapat mudah memahami materi pembelajaran yang Bapak sampaikan. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam menerima materi pembelajaran dan diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik semuanya, pada hari ini kita akan belajar pelajaran ilmu pengetahuan alam. Dan Pak Indra harap kalian tetap menyimak, dan nanti jika ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya. Jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis dan alat tulisnya. Di mata pelajaran IPA ini kita akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Tumbuhan itu apa? Tumbuhan itu yang sering kita temukan di sekitar lingkungan rumah kita. Seperti apa? Tumbuhan bunga, pohon, ya, dan sebagainya. Yang kita pelajari pada materi perkembangbiakan tumbuhan, kita akan mempelajari dua cara perkembangbiakan tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan secara generatif. Yang kedua, perkembangbiakan secara vegetatif. Pada kali ini kita berkesempatan belajar perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Apa sih perkembangbiakan generatif? Jadi, perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi melalui peluburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan memiliki alat perkembangbiakan berupa bunga. Pada bunga umumnya terdapat benang sari sebagai sel kelamin jantan dan putik sebagai sel kelamin betina. Jadi perkembangbiakan generatif ini dilihat dari atau dapat terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Seperti halnya kita ketahui, misalkan contoh ya, pohon rambutan ataupun pohon jambu, ya, sebelum dia berbuah, apa yang dikeluarkan pohon jambu tersebut atau pohon rambutan? Pasti dia akan berbunga terlebih dahulu. Berbunga sebelum menjadi buah. Nah, itu salah satu perkembangbiakan tumbuhan. Contoh ya, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif.
Jadi intinya tumbuhan yang berkembang biak secara generatif itu yang menghasilkan sebuah buah ataupun yang lainnya, dia akan mengeluarkan bunganya dulu, baru buahnya. Itu contohnya ya. Seperti halnya contohnya pada buah apel ya, pohon apel sebelum dia berbuah menjadi apel, dia berbunga terlebih dahulu. Lalu buah mangga sama, dia berbunga dulu. Nah, di setiap buah pasti bunganya berbeda-beda ya, bunganya tidak sama semua. Lalu ada di buah mangga, buah jeruk yang sering kita makan sehari-hari. Gitu. Jadi kalian harus paham tumbuhan berkembang biak secara generatif yang mana dan bagaimana caranya, seperti itu. Lalu ada bagian-bagian bunga. Nah, jadi di pohon buah ataupun yang lainnya terdapat nama-nama bagian bunga. Jadi di bunga itu ada nama-nama bagiannya. Yang pertama ada mahkota. Biasanya dia seperti kelopak gitu ya, tapi mahkota disebutnya, yang biasa suka dirontokin oleh pohon jambu air, seperti itu. Lalu ada namanya kepala sari. Ya. Itu kepala sari yang kecil-kecil yang suka rontok juga, rontok sendiri. Nah, setelah itu ada kepala putik. Tangkainya, ada tangkainya juga pastinya di bunga itu. Lalu ada bakal biji. Nah, bakal biji ini yang akan menghasilkan buahnya. Ya. Jadi sebelum jadi buah, di bakal bijinya harus matang. Lalu kelopak, dia memiliki kelopak. Nah, mahkota itu seperti helaian bunganya, benang sari. Nah, ini ada benang sarinya. Lalu dasar bunga itu sama seperti hampir kayak tangkai ataupun tangkai bunga ya. Gitu. Nah, jadi ada bagian-bagiannya. Kalau misalkan nanti kalian ditanya apa saja bagian-bagian bunga, maka ini mahkota, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, kelopak, benang sari. Nah, itu bagian-bagian bunga, harus kalian hafalkan ya. Jadi agar ingat selalu. Setelah itu ya, ada prosesnya. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, perkembangbiakan generatif ataupun secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Nah, yang tadi ya, kepala putik, ini yang tadi mana? Benang sari dan putik. Nah, itu ya. Lalu yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Nah, jadi diawali dengan penyerbukan itu, melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi sehingganya setelah terjadi penyerbukan, ada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Nah, yang keempat, di dalam ruang bakal biji terdapat pembuahan. Nah, di sini jadi di bakal biji ini yang bakal menjadi buahnya, yaitu peluburan serbuk sari atau sel kelamin jantan dengan kepala putik sel kelamin betina. Nah, yang kelima, hasil dari pembuahan adalah zigot. Nah, zigot ini yang akan menghasilkan buahnya. Itu namanya hasil dari pembuahan. Lalu yang keenam, zigot berkembang menjadi lembaga, atau lembaga itu bukan lembaga ini ya, bukan lembaga pendidikan, tetapi lembaga itu adalah sebuah buah mudanya yang belum jadi gitu.
buah yang berkembang menjadi bakal biji berkembang menjadi biji, dan bakal buah, kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Daging buah itu seperti apa? Yang seperti kita makan, jeruk. Nah, itu ada daging buahnya, apel, mangga, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, lembaga atau bahan buah ya. Bahan yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Nah, jadi dari biji itu bisa menghasilkan tumbuhan yang baru. Lalu yang kedelapan, tumbuhan yang berkembang biak secara generatif adalah contohnya ya, padi, mangga, durian, dan jambu. Yang seperti tadi, dia berbunga dulu baru berbuah. Seperti itu intinya. Lalu ada macam-macam penyerbukan. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi melalui berbagai cara, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan basyar. Jadi penyerbukan sendiri itu maksudnya apa? Serbuk sari yang jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Nah, itu namanya penyerbukan sendiri. Lalu apa yang dimaksud dengan penyerbukan tetangga? Penyerbukan tetangga adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih satu tumbuhan. Lalu penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tetapi berbeda tumbuhan. Nah, yang terakhir penyerbukan basyar ya. Itu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda variasinya. Oke, setelah itu ada proses penyerbukan di sini yang tadi saya bacakan ya. Nah, ada penyerbukan sendiri, lalu penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, penyerbukan basar. Nah, jadi penyerbukan pada tumbuhan dapat dibantu oleh perantara seperti apa? Serangga membantu ya, burung membantu, manusia, ada air dan angin. Serangga itu dibutuhkan oleh pohon apa? Yang suka dihinggapin serangga. Rambutan, kan ada semut. Kupu-kupu biasanya di mana? Di pohon bunga, ya. Seperti itu. Lalu nah, udah selesai nih. Nah, jadi kalian pahami yang tadi ya, proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan, lalu proses penyerbukannya bagaimana, dan ada 4 macam yang kalian harus ketahui. Seperti itu. Semoga dapat dipahami dan semangat terus untuk belajar. Ucapkan hamdalah untuk pelajaran pertama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.